Langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita menuju terbuka Google Form. Tentunya Google Formulir ini sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan guru sekalian, karena Google Form ini merupakan media layanan Google yang biasanya kita sering gunakan untuk melaksanakan ujian atau ulangan atau penilaian harian dan sebagainya. Di sini kita fungsikan untuk sebagai absen, karena absen yang akan kita buat ini sifatnya berulang kali yang akan kita gunakan, jadi sebaiknya kita gunakan Google Formulir, dan kita gunakan juga bisa untuk semua kelas nantinya. Nanti setelah kita buat, nanti kita akan atur di pengaturan untuk classroom agar bisa dipakai untuk semua kelas. Baiklah, langsung saja di sini judul bisa kita tuliskan di sini maupun di atas sini ya. Baiknya saya di atas ini saya tulis judulnya absensi siswa misalnya, absensi siswa. Nah, secara otomatis di sini juga akan berubah judulnya. Kemudian deskripsi sini, misalnya saya buat tahun ajaran ya, tahun ajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya yang akan kita atur di sini adalah tanggal ya, tanggal pertemuan. Caranya tinggal kita klik bagian di sini, di bagian question ini untuk menulis pertanyaan. Kita buat misalnya tanggal pertemuan. Kemudian di bagian pilihan jawaban di sini kita pastikan untuk memilih tanggal. Nah, untuk memilih tanggal karena ini kita kan akan menggunakan
absen ini secara berulang kali. Jadi kita cantumkan tanggal di sini. Setelah kita pilih menu tanggal di sini untuk jawaban tanggal, kemudian kita pastikan yang di sini yang dibutuhkan diaktifkan atau diwajibkan untuk diisi sebelum berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Nah, aktifkan. Setelah kita aktifkan, kemudian kita pilih tambah pertanyaan yang ikon tambah sini ya, kita klik, maka akan muncul kolom pertanyaan baru. Selanjutnya misal kita buat di sini pertemuan ya. Pertemuan ke ya. Pertemuan ke, misalnya sini kita buat 1 dan seterusnya, 1 2, dan ini sifatnya bisa kita tambah nanti. Misalnya kita sudah sampai 4 kali pertemuan, kemudian kita bisa menambahnya lagi sampai 6, 7, 8 dan seterusnya, tergantung berapa satu semester kita mengadakan pertemuan pembelajaran. Kalau seandainya ada misalnya sampai 20, kita tulis sampai 20 ya, misalnya saya contohkan hanya sampai 5 misalnya. Selanjutnya setelah kita buat di sini pertemuan ke, dan dipastikan di sini juga pilihan ganda ya, pilihannya di sini juga pilihan ganda. Kemudian baru kita tuliskan 1, 2, 3 dan seterusnya. Boleh juga kita tambahkan di pertemuan 1, misalnya kita mengajarkan bab apa, misal bab 1 yaitu sistem gerak manusia, misal kalau di kelas 2 ya untuk semester 1, misalnya sistem gerak manusia. Jadi ketika kita merekap absen nantinya, kita bisa melihat dengan jelas, oh pertemuan pertama itu bab sistem gerak manusia. Ini untuk memperjelas pertemuan yang akan kita adakan nantinya. Selanjutnya setelah kita isi pertemuan di sini, kemudian kita aktifkan menu wajibkan juga di sini ya, kita aktifkan. Pastikan kita aktifkan di sini agar siswa nanti tidak bisa berpindah ke pertanyaan selanjutnya sebelum mengisi pertanyaan ini, atau tidak bisa mengirim absen ini sebelum ada kolom pertanyaan yang terjawab. Itu maksud dari diwajibkan untuk mengaktifkan menu di sini. Selanjutnya kita tambah pertanyaan lagi, nama ya, nama lengkap atau nama lengkap siswa ya, wajib kita cantumkan. Kemudian pilihan jawaban di sini kita pilih jawaban singkat. Selanjutnya kita aktifkan kembali di sini. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan yang harus kita tanyakan atau yang wajib kita cantumkan, yaitu kelas. Tujuannya agar mempermudah kita dalam merekap absensi siswa nantinya di Google Spreadsheet-nya, karena absen ini akan kita gunakan untuk semua kelas. Jadi item kelas ini sangat wajib kita cantumkan di absensi. Selanjutnya pilihan yang kita gunakan di sini adalah pilihan ganda karena jumlahnya sedikit, tapi tergantung dari guru di sekolah mengajar berapa kelas. Kebetulan saya hanya 2 misalnya, kemudian 8A dan 8B saya contohkan. Selanjutnya jangan lupa kita aktifkan wajib ditanyakan ya. Selanjutnya item yang paling penting juga kita cantumkan di absen adalah item keterangan, karena ini diasumsikan absensi ini sifatnya online. Jadi item keterangan ini sangat penting. Meskipun dia online, tapi wajib siswa untuk mengisi apakah siswa tersebut sakit maupun hadir maupun dia izin. Jadi kita cantumkan di sini keterangan. Pilihan jawabannya kita buat di sini misalnya drop down ya, kita gunakan drop down saja. Yang pertama misalnya hadir. Nah, kemudian di sini izin. Kemudian yang ketiga adalah sakit. Nah, setelah kita membuat keterangan, jangan lupa kita aktifkan kembali ke sini. Setelah itu item yang akan kita tambahkan adalah item upload swafoto atau foto selfie. Caranya sama dengan mengklik tanda tambah,
untuk menambahkan kolom pertanyaan, selanjutnya kita tuliskan di sini swafoto. Dalam kurung kita buat misalnya foto selfie ya. Foto selfie menggunakan seragam sekolah. Kita tambahkan keterangan agar lebih lengkap. Kemudian pilihan jawaban di sini kita menggunakan unggah file, karena nantinya siswa memfoto dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian tersimpan di memori handphonenya. Selanjutnya pilihan di sini kita pilih klik terus. Kemudian muncul beberapa menu atau pertanyaan di sini, hanya izinkan jenis file tertentu. Di sini kita aktifkan. Kemudian kita pilih file yang bisa diizinkan, maksudnya file apa saja yang bisa diupload nantinya. Misalnya gambar ya, karena kita inginkan foto, jadi di sini kita teknis gambar. Kemudian setelah kita pilih, selanjutnya kita menuju ke jumlah file maksimum. Nah, di sini jumlah file yang akan diupload. Misalnya kita kasih pilihan misalnya 5. Ya. Kemudian ukuran filenya maksimumnya kita buat misalnya 100 MB. Selanjutnya jangan lupa klik aktifkan di sini. Setelah semua item kita buat yang akan kita cantumkan di dalam absensi online nantinya, selanjutnya kita menuju ke menu pengaturan yang ada di Google Form. Caranya dengan mengklik icon gear yang ada di pojok kanan di sini, kita tinggal klik. Kemudian di menu umum yang harus kita checklist adalah edit setelah kirim. Ini berfungsi untuk menghindari absen double nantinya, sehingga siswa nanti bisa mengedit apabila terjadi kesalahan dalam mengizinkan absen. Kemudian di menu presentasi, yaitu di bagian tunjukkan tautan untuk mengirim tanggapan lain, di sini kita hilangkan checklistnya. Fungsinya sama, yaitu agar tidak terjadi double nama, karena kita takutkan nantinya apabila kita munculkan kembali link setelah submit, sehingga nanti siswa bisa mengaksesnya kembali. Kemudian pesan konfirmasi di sini bisa kita tambahkan, misalnya terima kasih, absensi Anda telah terkirim. Setelah kita tambahkan pesan konfirmasi, selanjutnya kita ke menu kuis. Menu kuis ini kita biarkan seperti ini karena di sini kita tidak membuat kuis melainkan membuat absen. Langkah selanjutnya, pastikan kita menyimpan atau klik simpan di pojok kanan di sini. Karena di bagian pengaturan di Google Form ini tidak otomatis tersimpan sebelum kita menyimpan atau klik simpan. Selanjutnya kita klik menyimpan, maka secara otomatis pengaturan tadi akan berubah. Nah, selanjutnya apabila rekan-rekan guru ingin mengubah tampilan absen ini agar lebih menarik dilihat oleh siswa, bisa klik di menu tema atau sesuaikan tema yang di sini ya. Kita klik. Kemudian untuk headernya, rekan-rekan guru bisa pilih gambar yang diinginkan, misalkan sesuai dengan mata pelajaran yang diajar, misalnya work dan school. Saya pilih misal yang ini ya, agar lebih menarik, gambar pena. Kemudian kita klik memasukkan, maka secara otomatis header akan ditampilkan gambar. Selanjutnya warna tema
bisa juga kita atur, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya kita sesuaikan dengan warna headernya ya, oranye ya, sesuaikan, tinggal klik yang ingin kita inginkan warnanya. Kemudian warna latar belakang juga bisa kita tentukan. Setelah kita pilih semuanya, maka secara otomatis akan tersimpan. Nah, di sini gaya tulisan bisa kita pilih, misalnya ceria, atau yang ini saya pilih yang ceria ya. Setelah kita menyesuaikan semuanya di pengaturan, kemudian tema, dan semua item sudah kita tuliskan, selanjutnya kita bisa review atau melihat hasil absen yang telah kita buat. Kita contohkan atau kita klik bagian ikon mata ini atau di pratinjau, kita klik, maka inilah tampilan absensi online yang telah kita buat dan yang akan dilihat oleh siswa nantinya. Baiklah, selanjutnya kita bisa menuju ke akun Classroom guru. Yang harus kita atur selanjutnya di sini adalah tujuan absen itu untuk kelas berapa. Misalnya kita tujukan untuk semua kelas, maka semua kelas kita centang atau kita checklist. Setelah kita pilih untuk semua kelas, kemudian tema atau topik kita tentukan, yaitu kita pilih topik absen. Selanjutnya kita pilih posting di bagian pojok kanan. Di menu posting sini juga terdapat pilihan, bisa kita klik arah panah ke bawah ini. Di sini terdapat simpan draft, kemudian ada schedule ya, artinya bisa kita simpan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita kirim. Bisa di sini saya akan posting secara langsung, kita klik posting, kita tunggu. Maka secara otomatis absensi siswa akan muncul ini ya, kita refresh, ini dia ya, akan muncul absensi siswa. Kemudian apabila kita ingin mengeditnya, bisa tinggal kita klik kanan, kemudian kita pilih edit. Saya ulangi, tinggal kita klik titik 3, kemudian kita pilih edit apabila kita ingin mengeditnya. Kemudian apabila kita ingin menghapus, tinggal delete. Apabila kita ingin copy ke WA siswa juga bisa ya, kita tinggal copy link, kemudian kirim ke WA grup atau ke WA siswa tertentu. Selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana cara siswa mengisi absen di Classroom. Nah, selanjutnya kita refresh apakah absensi yang sudah dibagikan oleh guru sudah masuk. Nah, di sini kita bisa lihat di menu utama tampilan Classroom di siswa terlihat absensi siswa. Selanjutnya siswa tinggal mengklik absen yang sudah ditampilkan di dashboard halaman utama Classroom. Kita klik, atau siswa juga bisa menuju ke pekerjaan kelas atau tugas kelas, kemudian klik absensi siswa, kemudian klik absensi siswa melalui Google Form. Nah, inilah tampilan dari Google Formulir yang merupakan absensi siswa. Selanjutnya siswa tinggal mengisi absennya. Contohkan di sini misalnya tanggal pertemuan. Contohkan tinggal klik yang bagian ikon kalender ini, kita klik, kemudian misalnya tanggal 23 bulan 7, kemudian pertemuan, misalnya pertemuan pertama, kemudian nama lengkap, kira baik.
Selanjutnya kelas, misal kelas 8A. Kemudian keterangan hadir. Nah, bagian upload foto atau swafoto, siswa tinggal mengklik tambah berkas atau tambahkan file. Kemudian setelah muncul jendela sisipkan file, siswa tinggal pilih file dari perangkat Anda, baik itu Android. Contohkan foto saya sendiri misalnya, saya klik, kemudian open. Kita tunggu proses upload. Apabila selesai terupload, selanjutnya kita klik atau pilih upload. Maka secara otomatis foto siswa tersebut sudah masuk ke dalam absen online yang sudah kita buat tadinya. Selanjutnya siswa tinggal klik atau pilih kirimkan. Terima kasih, absensi Anda telah terkirim. Selanjutnya kita kembali ke menu akun guru, di mana di sini kita bisa merekap absen siswa dengan cara kita pergi ke classwork, kemudian pilih topik absen dan pilih absensi siswa. Kemudian kita klik absensi siswa, kemudian kita pilih icon atau logo edit pena di sini ya, gambar pena. Kita klik, kita tunggu, maka akan muncul tampilan seperti awal tadi ketika kita akan membuat absen online. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada tanggapan 1. Artinya tanggapan ini menunjukkan hasil absensi yang sudah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, tampilan menu di tanggapan di sini kita bisa lihat ada ringkasan, pertanyaan, kemudian ada individu. Apabila kita ingin mencek per individu, kita tinggal klik individu, kemudian kita lihat di sini sudah ditampilkan semua. Kemudian foto bisa kita lihat. Caranya tinggal kita klik gambar foto atau file foto tadi, kemudian akan muncul file foto seperti ini. Selanjutnya, apabila kita ingin merekap secara keseluruhan, karena ini saya contohkan hanya satu siswa, dan guru bapak dan ibu guru nantinya apabila sudah masuk semua siswanya di tanggapan ini, sebaiknya menggunakan pilihan spreadsheet, yaitu mendownload hasil tanggapan atau respon isian absen siswa. Caranya tinggal mengklik icon ini, kemudian kita ubah judulnya. Misalnya di sini kita hapus respon, kita buat judul rekap absensi siswa. Selanjutnya kita tinggal pilih atau klik membuat. Kita tunggu, maka akan muncul jendela baru, yaitu jendela spreadsheet. Kita bisa lihat di sini hasil rekapannya. Sini ada tanggal pertemuan ke, kemudian nama lengkap, kemudian kelas, kemudian keterangan, kemudian di sini ada swafoto. Bisa kita klik juga di sini untuk melihat fotonya. Nah, ini dia foto siswa nantinya. Kebetulan di sini saya yang satu, dan apabila nanti semua siswa sudah mengabsen dan semua kelas tergabung dalam satu spreadsheet seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memfilter. Cara memfilternya tinggal kita klik cop kelas atau cop dimanapun yang akan kita filter, misalnya di kelas. Kemudian kita pilih menu filter yang gambar corong, kemudian yang sini ya gambar corong filter, kemudian kita klik, kemudian kita klik filter.
Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, maka kita tinggal klik yang corong di sini. Kebetulan sini saya baru hanya satu siswa, jadi tidak kelihatan ketika kita ingin memfilternya. Kemudian apabila siswa sudah masuk atau semuanya sudah mengabsen, saya sarankan sebaiknya guru mendownload file ini dalam bentuk Excel. Caranya dengan mengklik file bagian pojok kiri di sini, kemudian download, kemudian pilih format Microsoft Excel, tinggal diklik, tunggu, maka hasil downloadannya akan muncul di bawah sini ya. Selanjutnya kita klik open. Nah, di sini sudah masuk ke dalam Microsoft Excel atau dalam bentuk Microsoft Excel, tinggal kita klik enable editing. Nah, di sini kita sudah bisa mengeditnya secara offline. Apabila hari ini misalnya sudah absen, maksudnya semua siswa sudah mengabsen, kita bisa menghapus data absensi hari ini. Misalnya caranya yaitu dengan mengklik tanggapan. Dengan mengklik tanggapan di sini, kemudian kita pilih menu hapus, yaitu dengan mengklik tanda 3 di sini, kemudian kita delete all response atau hapus semua tanggapan. Artinya di sini semua respon yang mengabsen hari ini akan terhapus. Jadi besoknya semua respon di sini akan menjadi 0 dan akan muncul lagi data yang baru ketika siswa mengabsen. Demikian tutorial cara membuat absen secara online dengan menampilkan foto atau foto selfie siswa.